Hitam manis kulitmu, ku terpesona. Manis manja senyummu, ku tergila-gila. Salahkah aku nona, bila ku jatuh cinta? Pandang pertama saat berjumpa di Danau Toba. Walau ragu melanda, ku beranikan saja. Ku coba tanya nama, tinggalmu di mana? Kau balas dengan tawa, senyum dan canda. Namamu Nona Pariban dari kota Jakarta. Selamat datang di program Ngobrol di Lapo. Saya Monang Siahaan dan saya Sutardi Nababan. Dan hari ini kita akan berbicara, yaitu satu pembicaraan yang sudah umum di masyarakat Batak khususnya, yaitu Pariban dengan tema Tabodo Namar Pariban. Dan di samping saya sudah ada narasumber, yaitu Aditya Simanjuntak. Boleh tepuk tangan. Dan juga Bonggut Sidabutar. Tepuk tangan. Dan ini akan kita perbincangkan panjang lebar karena segala sesuatu pun, apapun bisa kita obrolin di Lapo. Namun satu pesan saya, jangan dibawa ke dalam hati. Siapa tahu obrolan kita ini bisa memberkati. Baik, hari ini bersama tamu kita yang istimewa, seorang Pariban dari Jakarta, yaitu Aditya Simanjuntak. Halo semuanya. Kemudian juga Bonggut Sidabutar yang sudah marang melintang di dunia permusikan dan semua hal-hal yang berbau dengan musik, uning-uningan Batak sangat dipahami oleh Lai Bonggut Sidabutar ini. Beri tepuk tangan dulu. Baik, dalam obrolan kita hari ini kita akan membahas tema Pariban dengan subtema Tabodo Namar Pariban. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Pak Sutardi Nababan ini karena biasanya... Kenapa langsung aku kau tanya? Karena ini seringkali jangan sampai kita berdua ini tidak mengerti apa itu Marpariban. Tahu-taunya kita udah lempar ke tamu padahal kita belum mengerti juga apa itu Marpariban. Menurut Lai Sutardi atau Lai Sutardi saja nanti yang bertanya kepada Ito Ade Simanjuntak ini. Jangan-jangan dia, karena dia saya tahu dia lahir di Jakarta. Jadi bahasa Bataknya juga merpasir-pasir itu. Iya, jadi tolong ditanyakan dulu nanti. Saya sifatnya hanya karena ahlinya di sini ini ahli khusus Pariban Marpariban ini Bang Bonggut ini karena lahir di Toba BTL dia. Jadi kutanya nih sekarang. Tanyalah silakan. Tanya, ya. Kalau ini native, ini bukan native ya. Kulihat agak gemetar dia. Tapi nggak apa-apa lah. Kutanya dulu nih, itu adik ini. Apa itu pengertian Pariban menurut adat Batak? Kalau yang aku tahu, Pariban menurut adat Batak itu adalah saudara sepupu atau boruni tulang yang pada prinsipnya bisa dinikahi oleh ya sepupu yang bisa menikah lah. Boruni tulang berarti saudara dari mama kita yang laki-laki. Enggak. Anak namburunya lah. Bukan, kok Ya, bukan ya? Borunya tulang berarti kan ya saudara dari mama kita punya apa namanya? Paman. Apa ya bahasa Indonesianya, jadi bingung. Ya sepupu memang, Sepupu kan, sepupu cuman ya mama kita punya saudara laki-laki, lalu saudara laki-laki itu punya anak perempuan. Di mana yang mama kita, ya kita ini anak laki-laki lah. Agak. Jadi dari pihak kalau dari pihak dia Boru, memang dia Marpariban kayak anaknya tulang. Betul. Nah, tapi kalau dari tulang, Boru ini Namboru. Ya. Itu satu bolak-balik yang borunya. Makanya tadi saya bilang itu bisa
kakak dari mama atau adik dari mama yang laki-laki. Yang laki-laki. Sebaliknya, saudara dari bapak kita, adiknya atau kakaknya. Ya. Itulah namanya Marpariban. pariban juga. Jadi clear ya? Clear ya. Yang satu diam-diam, dia pikir Diam-diam. gak kutanya juga dia. Mungkin nih, Lebonggut bisa melengkapi juga nih. Iya, jadi pariban mungkin, oke. menurut adat. Ini kayaknya paten ini, paten. Paten Iya, kalau- punya. Ya, sorry, sekali lagi saya bukan ahli, tapi saya mengerti karena asli dari kampung, dari hutan, ya kan? Jadi tadi saya cuma mau luruskan, jadi sebenarnya pariban itu artinya bukan Berarti borini tadi agak tulang. bengkok ya? Bukan bengkok, hanya mungkin ada miss sedikit aja. Ya, siap. Ada benarnya borini tulang kalau dia versi dari laki-laki. Betul. Nah, jadi kalau dia dari versi perempuan itu namanya anak ninam boru. Anak ninam boru. Nah, gitu. Jadi kalau pariban itu sebenarnya kan sejatinya artinya sepupu. Sepupu. Jadi kalau kita melihat dari dua sudut pandang, pertama sudut pandang laki-laki, pariban itu artinya sepupu wanita, putri dari tulang kita. Tulang kita itu artinya saudara laki-laki dari ibu kita. Jadi kalau ada borunya, putrinya itu paribanku. Jatah. Iya, dari sudut pandang laki-laki. Jatahnya. Entah itu kakaknya atau adik Iya, dari entah mama. itu kakaknya atau adik dari mamanya. Ya, itu dari sudut pandang laki-laki. Yang kedua, dari sudut pandang wanita. Itu namanya anak ninam boru. Nah, anak ninam boru itu artinya berarti putra dari saudara perempuannya ayah. Betul. Nah, gitu kan? Jadi baik itu abang atau adiknya. Betul. Itu bisa jadi paribannya kayak itu ini kakak ini kan. Misalnya Boru Simanjuntak. Betul. Ayah marga apa itu? Simanjuntak pasti kan? Nah, itonya Boru Simanjuntak kan? Jangan Berarti Pardede. enam borunya Boru Simanjuntak punya anak misalnya dialap oleh, maksudnya kalau dialap itu apa ya? Dinikahi oleh marga Pardede misalnya. Berarti Pardede lah Ini paribannya. ece-ece kan? Contohnya. Nah, kira-kira begitu konsep pariban. Ini pariban kandung tapi itu. Oh iya, betul. Beda lagi kalau pariban tidak kandung. Tapi kita mungkin akan hanya plot di situ saja dulu. Siap, oke. Karena nanti pun umpamanya setelah menikah, biasanya yang perempuan bersaudara, itu juga manggilnya Marpariban. Iya. Marpariban. Pariban. Nah, kulihat ini Bang Monang ini. Kayak ada mau pertanyaan, mau dilontarkan ini. Iya, saya Coba ada apakan dulu. sedikit pertanyaan dan sedikit penasaran. Ada yang mengatakan bahwa pariban itu jodoh. Waduh, Lebonggut, toho doi. Oke, kalau dari sudut pandang aku sih jodoh itu dengan pariban itu sesuatu yang harusnya tidak bisa dibandingkan karena jodoh itu di tangan Tuhan. Itu yang pertama. Tapi dalam konsep habatahon, ya kan? Kalau dalam konsep habatahon, maksudnya dalam sistem adat Batak, pariban itu ibaratnya sesuatu yang harus awalnya dulunya dalam sistem Berarti ikon. ikon. Nah, ikon itu berarti harus. Ikon. Ya, jadi Kotusi. mungkin karena ada konsep keharusan itu makanya ada istilah mungkin jodohnya harus paribannya. Padahal sebenarnya kalau kita bawa ke era zaman sekarang itu tidak sebuah keharusan toh. Tapi memang ya kalau dibandingkan antara jodoh dengan pariban itu sebenarnya sesuatu yang bukan tidak relevan tapi memang tidak sama sebenarnya. Ya jodoh bisa aja jodoh kita bukan pariban kita. Terus kalau itu salah, nggak mungkin salah dong. Ya, artinya jodoh itu berarti itu jadi pasangan kita sehidup semati. Kalau kita menganggap pasangannya boru Batak yang bukan pariban kita itu tetap jodoh. Ataupun jodoh kita yang bukan boru Batak atau boru Sileban itu juga memang jodoh. Sileban. Why not, Sileban ya kan? itu apa? Boru Sileban artinya Dari di luar dari boru suku Batak. Batak. Nggak ngerti dia. Ah, itu artinya boru Sileban itu artinya Roaming dia. iya, di luar dari boru Batak. Nah, zaman sekarang banyak orang Batak yang nikah dengan orang Sunda atau orang Jawa atau orang Chinese. Barat mungkin sekalipun atau orang Chinese. Jadi ada istilah itu adek, kalau orang Batak tidak menikah ke sesama orang Batak, disebut itu boru Sileban. Menikah dengan boru Sileban. Nikah dengan boru Sileban atau orang yang bukan dari laki ya, kalau perempuan. Jadi istilah di orang Batak itu habatahon nih, itu menikah dengan entah dari suku Jawa itu Sileban. Namanya, ya. Nambah satu pengetahuan. Harus. Karena itulah makanya kita ada ngobrol di Lapo. Jadi begini Lebonggut, saya panjangkan dulu sedikit Le Sutardi tadi karena sebenarnya Ini panjangkan atau menambahi? panjangkan. Oh, panjangkan. Pertanyaan saya itu saya panjangkan. Alana, adong do hukum nih para daton nih halak Batak. Nggak mulai. Para daton nih halak Batak. Sebenarnya ini
hukum marpariban itu wajib. Karena nanti kalau seandainya pun pihak laki ini tidak jadi sama anak namborunya, di prosesi adat itu ada namanya titim marakup. Bukan tidak jadi sama anak namboru, tidak jadi sama baru tulangnya. Sama baru tulangnya langsung Iya. nih. Tapi dia nikah ke marga lain yang dia cintai. Dan wajib artinya titim marakup ini sebagian dari mahar itu diberikan kepada pihak tulang. Mahar is sinamot. Ya, sebagian sama dari itu ya? mahar itu sinamot. Ya, sinamot itu harus wajib dibagi sebagai kepemilikan bersama di pengenaan. Jadi ini jadi buru tulang yang memang diangkat di situ. Di mana bagian dari sinamot ini atau mahar ini harus dikasih sebagai penghormatan kepada karena tidak jadi marpariban langsung. Begitu. Iya, aku kurang tahu lah aku. Coba jelaskan dulu yang mantap ini. Iya, jadi sebenarnya di sanalah letak keindahan adat Batak Toba itu. Jadi memang kenapa harus ada titin marakup atau mahar yang diberikan secara simbolis kepada tulang? Karena memang ketika mahar ini diberikan oleh pihak hula-hula kita yang apa namanya marga yang kita nikahin ini, pihak orang tua dari yang kita nikahin, baru tulang ini, bukan baru tulang kandung maksudnya. Ya. Maksudnya baru yang sama atau katakanlah berbeda tapi kita nikahin. Itu nanti akan kita kasih titin maraku kepada pihak tulang. Jadi setelah kita kasih itu sebagai simbol bahwa nanti istriku ini secara walaupun bukan borunya, tapi kan kita memberikan titin maraku sebagai mahar persetabian atau artinya sebagai kulunuwon atau sebagai tanda hormat kepada tulang. Jadi itu artinya bahwa nanti istriku ini atau calon istriku ini akan dianggap sebagai borunya kandung. Jadi aku anggap seperti seakan-akan dia itu sebenarnya borunya tulangku. Gitu. Paham nggak tuh? Paham. Nah, paham. Ini makanya saya bilang tadi sebenarnya secara tidak tertulis, tapi marpariban ini jadi wajib sebenarnya. Wajib dalam tanda petik. Kalaupun nantinya tidak dihukumnya itu wajib, artinya begini, boru tulangnya Lebonggut ini wajib seharusnya menjadi jatahnya dia. Ini kasarnya ini, bahasa kita preman. Ini wajib. Bahasa lapo ini. Bahasa lapo ini kan. Ini wajib sebenarnya. Kalau tidak wajib, dia akan kasih nanti permisi itu tadi tuh, memberikan. Jadi di prosesi adat itu memberikan titing marakup itu. Artinya titin itu cincin. Marakup itu nggak tahu lah. Marakup jadi gini. Berkaitan. Itu sebenarnya kalau diartikan secara harafiah agak sedikit gamblang ya. Karena kalau titin itu artinya cincin, marakup itu artinya bercampur. Jadi ibaratnya ada temannya gitu. Ada apa istilahnya ya? Jadi ada hal marakup itu kayak saling misalkan keterkaitan. ini ada handphone di dalam di dalam piring itu ada nasi terus ada ikan. Itu ada sayur. Jadi marakup. Jadi saling melengkapi. Jadi ada temannya, ada sesuatu yang bisa melengkapi gitu. Jadi banyak tautannya bahasa sekarang itu banyak tautan. Jadi memang berarti pariban ini pun berkaitan erat dengan Dalihan Natolu ya? Ada ya? Wah luar biasa ya. Ruh ini ada. Nah, kutanya dulu yang di sampingku ini. Ngerti nggak Dalihan Natolu? Nah, bagian yang itu nggak. Tadi soalnya nggak diseret ke sana. Jangan bilang-bilang lah. Kau bocorkan rahasia kita di lampu ini kan? Memang di lampu ini kalau sudah kena, minum dulu tamu-tamu kita ini. Minum dulu. Kalau mulai lapo dok, siram. Oke, nah saya lanjutkan dulu. Tentu orang Batak pasti punya pemikiran. Kenapa harus mengarahkan anaknya itu menikah sama pariban? Coba kita berpikir hal yang logis dulu. Kira-kira nilai lebihnya, keuntungannya, apa kira-kira coba? Itu ada. Bisakah diapakan apanya itu? Coba. Boy doang. Boy. Ya, mungkin kalau aku sih ngelihatnya supaya kekeluargaan ini semakin erat. Wow, jadi bagus sekali. nggak apa? terputus ya. Terputus, semakin erat. Terus juga mungkin kalau ada sesuatu di dalam rumah tangga kan pasti ada permasalahan-permasalahan. Mungkin istilahnya lebih mudah untuk mendamaikannya. Itu yang aku lihat selama ini
di saudara-saudara, dan kalau ada persoalan gitu datang ke mami papi dulu. Ya memang dengan kalau memang saling kenal, saling apa itu memang lebih mudah. Lebih mudah diapakan. Diapakan. Apanya itu kan? Apanya itu. Dan mungkin kan kalau misalnya Marpariban mereka kenal dari kecil gitu. Nah, kalau yang agak duniawinya mungkin ya supaya meladong hepengna. Hartanya nggak kemana-mana. Biar nggak kemana-mana. Preventif, langkah preventif. Atau mungkin Untuk zaman dulu kan kayak kalau di sana kan kampung, aku kurang tahu ya, kampung Simanjuntak, Ya. kampung Siahan. Jadi ya di dalam situ ya Simanjuntak Betul, aja, Siahan ya Siahan aja. Mungkin aku salah, kurang tepat atau bagaimana? Ya, mungkin seperti kurang lebih kayak gitu. Daerah ini ya, teritorinya. Iya, benar. Tapi kan begini, Le Sutardi. Kan biasanya namanya dulu saudara, ya kan? Main bersama kalau di satu komplek. Itu saudaraku, sepupuku. Tapi coba Le, tiba-tiba nih muncul di otakku nih. Dia bilang tadi kan hepeng. Hepeng. Memang daripada tuh halak kan? Daripada tuh halak, benar kan? Benar nggak kira-kira Le Bang Gun nih? Daripada tuh Tapi halak. masalahnya kita kan? sebelum itu dulu Tardi. Nah, gimana? Karena kan biasanya kalau di kota Jakarta ini kan sering ketemu nih. Iya. Dan sudah menyatakan bahwa itu saudaraku, sepupuku. Nah, tiba-tiba nanti jadi apa namanya? Jadi suami atau jadi istri. Bagaimana menurut Ito Ade dan Le Bonggut ini? Kan ada perasaan, lah kok saudara jadi Istri. pasangan? Pasangan. Ah, bagaimana itu? Nah, ya tergantung konsep sepupu tadi kan. Sepupu sebenarnya konsep sepupu tidak hanya boru ditulang atau anak ni namboru. Secara khusus untuk Pariban ini, maksudnya kan Pariban ini nanti kandung jadi. ya Pariban kandung ini kan tiap hari minimal kalau di orang kita Batak kan ada mulu di tahun baru, Ipaska dan punguan-punguan arisan kan sering ketemu saudara itu kan. Kalau kita di Toba sana kan dari kecil kita udah lirik nih, Iya. itu Paribanku gitu kan. Kalau di Jakarta ini kan kurang mengerti itu bagian adat dan pertaliannya. Karena saya memprediksi nih, saya percaya bahwa ini akan sesuatu hal yang mudah dimengerti untuk generasi sekarang. Tapi tenang dulu. Agak panjang kuliah pertanyaannya. Kita break dulu sebentar. Break. Kita lanjutkan ngobrol di Lapo kan? Oke. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Minum dulu ya. Kita akan lanjutkan ngobrol di Lapo. Ingat ya, bicara di Lapo boleh bicara apa saja, jangan dibawa ke hati karena siapa tahu bisa memberkati. Masih bersama saya Monang Siahaan dan Saya Sutardi Nababan. masih melanjutkan tema kita tentang Tabodo Nomor Pariban yang tadi di pembicaraan kita di awal sudah kita nyatakan atau kita lontarkan beberapa pertanyaan tentang Tabodo Nomor Pariban secara langsung kepada tamu kita yang datang hari ini, Ito Boru Simanjuntak ini, yang tadi sempat kita bahas mengenai bagaimana seharusnya kita menyampaikan ini kepada anak-anak kita. Apakah Marpariban ini bukan sekalipun saudara, tapi di adat Habatakon itu tetap bisa dinyatakan bisa menikah dengan Boru Nitulang dan anak Ninam Boru, seperti itu. Nah, saya mau tanya kepada Ito Ade ini kan, Tanyakan lagi. apakah nanti punya pikiran menikahkan anak atau borunya atau Le Bonggut ini ya, mau menikahkan anak atau borunya ke Paribannya? Karena jangan sampai kita berbicara terlalu jauh, mereka sudah punya ancang-ancang ini, ya kan? Bagaimana Le Bonggut dan Ito Ade? Siapa dulu nih? Itu aja. Kakak aja dulu. Boleh. Berdua. Bagi-bagilah roti. Ladies first. Ladies first. Kalau aku sejauh ini memang nggak menentang adat Batak karena apapun itu ceritanya saya lihat bagus, basicnya itu bagus. Tapi aku nggak punya anak, aku punya boru. Jadi boruku ini mau nikah sama saudara sepupunya nggak bisa karena rentang usia yang terlalu jauh. Aku anak paling kecil dari 9 bersaudara. Selamat dia aman, itu dia. Sepupu-sepupunya sekarang udah pada nikah gitu. Jadi mereka udah pada punya pasangan masing-masing. Jadi biarlah boruku cari yang lain. Karena udah nggak ada lagi, udah habis. Udah dapat jatah.
Nah, gimana dengan Lebonggut nih? Iya, kalau saya juga kurang lebih sama dengan kakak ini ya. Yang pasti saya tidak pernah menentang juga adat Batak. Karena memang itu sudah ruhut itu, aturan-aturan itu sudah dibuat oleh Puta Jolo Tugu. Dan itu memang baik untuk dihargai dan dihormati. Ahana pinukan di si Jolo Tugu. Ikon. Ada kata-katanya. Ihutono. Ada kata-katanya. No poso Pinoperna. no poso Bukan gitu. begitu. Warma. Begini. Hau gala-gala mainna. Persakotan ini salah good. Ima. Pinukan ni na parjolo, Ikon pinagutu ihutono ni Naparpudi. Naparpudi. Mati itu. hataki hata tambah. Hataki hata tambah. Tambahkan madu. Kau malu amang nabarunon merupasan ya gitu. Jadi tapi untuk era zaman sekarang ini mau pribadi ya, kalau saya pribadi karena memang saya sudah dilahirkan oleh orang tua yang mungkin sudah open minded, yang tidak harus mengharuskan anaknya berpariban, dan kebetulan memang semua paribanku udah pada merit. Jadi memang saya juga dari dulu tidak terlalu. Tapi Lebonggut belum. Kebetulan Jawab dulu. belum. Kan sudah dijawab, kebetulan belum. Oh, wah, ini benar. Apakah ada Jadi saran? benar ini. Apa ada saran dari orang tuanya atau dari mamanya? Anak kasih aku melubui nih Yan. Ya. Ba lului mah pariban mi. Tapi aku berharap ini Ah. setelah ngobrol di Lapo ini Banyak Lebonggut ini banyak langsung pesan-pesan menggenapi dari ini ya. Tapi Boleh, boleh. sebentar, Silakan. saya tadi Lanjut. jawabnya belum kelar kan. ada yang belum tersampaikan. Jadi, Silakan, lanjut dulu. tadi kan ada saya bilang ada pariban kandung, ada pariban tidak kandung. Mama berapa? Baru silaloho, silalahi. Oh, berarti paribannya Iya, baru silalahi Baru pastinya. silalahi. Tapi kan pariban kandungku sudah pada merit, ya kan, dan memang ya sudah waktunya mereka pada merit. Nah, aku aja yang telah memang. Jadi, tapi jangan salah, Bang. Jadi kalau ketemu di perantauan, adong do sifat halap batakon, songna pribadi, kayak aku pribadi itu, kalau ketemu dengan boru haloho yang semarga dengan mamaku, adong istilah nomor makuling muda. Makuling muda. Nah, jadi Bergetar. seakan kayak bergetar. aku ngerasa kayak ketemu dengan sosok mamaku gitu. Jadi memang itu nggak bisa bohong. Jadi ekspresi kita nggak bisa bohong. Pasti kita di kesan pertama itu langsung interest sama dia. Kesan Jadi, pertama begitu dan itu sudah menggoda. kualami. Selanjutnya. Dan itu sudah kualami. Terserah Anda. Ini udah something. Berarti untuk para baru silalahi, silahkan untuk Silakan. Diapakan? Diapakan apa itu? Apanya itu? Lanjut dulu. Iya, Masih ada iya. tadi. Ya itu sudah kualami. Ini kesaksian nyata dan memang Salah tingkah, langsung ya, salah tingkah. ya itu terjadilah seperti itu. Tapi memang walaupun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan toh, tapi memang interest dari kita itu kita nggak bisa bohong. Ada keinginan, ada keinginan. ya, kerinduan. Iya, ada kerinduan. Tapi coba kita apakan dulu ke zaman sekarang, ya kan? Zaman sekarang ini kan udah canggih luar biasa, majunya luar biasa. Bahkan di era milenial ini kan. Nah tentu nih teman-teman kita ini perlu menyampaikan sesuatu kepada halayak umum, secara khusus yang muda-mudi, bagaimana mereka menyikapi adat Batak ini khususnya dalam pariban. Apa yang mau disampaikan nih? Kepada anak-anak generasi yang akan datang. Nah, ini harus Lebonggut dulu nih yang pertama. Oke, saya kalau menyampaikan pesan seperti kurang pantas ya, karena memang saya masih belum merit. Tapi nggak apa-apa, sebagai kaula, saya bukan kaula milenial lagi, mungkin udah transisi antara milenial ke opung-opung. Apa ya istilahnya itu? Ya oke lah, itu masa transisi lah. Usin. Mungkin saya mungkin berhak menyampaikan sesuatu pesan kepada yang mungkin usianya di bawah usia saya, buat teman-teman yang mungkin di luar sana yang yang mungkin rindu untuk menikah dengan paribannya. Ya Saya membuka saya hati. membuka kok jadi ini? Iya, saya Apa dong? membuka hati. Kok jadi Karena kan promosi? masih cari nih, promosi sekalian kan. Tujuanku ngasih nasihat malah ngasih Gak apa-apa lah. berikan promosi. Gak apa-apa. Bukan, tadi maksudnya begini. Silakan hubungi nomor Nomor di bawah ini kan. Promosi lah. Gak lupa nak coba. suku-suku etemani Tadi kalau kibuah. tadi kan kalau bilang tadi kalau mau menikah sama pariban itu tadi kalimatnya. Ingatkan kembali gimana? Ini inti pertanyaan tadi Pertanyaannya apa? itu ini pun. Jadi dia lupa kan jadi gara-gara grogi, ngomong. gara-gara Bukan, karena Artinya, dia apa yang mau nasihatku kepada generasi, karena dia kan belum merit kan. Pertanyaan dengan keadaan itu. Aku membuka hati. Oh gitu ya. Boleh juga sih, bagus juga. Ini kan sekalian searching and browsing, Saya siapa tahu. setuju, tos dulu.
boru silalahi yang ada Bang, di sana. biasanya kayak gitu endingnya aja. Jangan. Oh iya, betul. Oke. Supaya terbuka rahasia ya kan. Tapi kembali ke ngobrol di lapangan. Iya. Nah, itu tadi, apa yang mau disampaikan kepada generasi muda yang Penting dan mendengar tidaknya ini? nggak kita Penting dan melestarikan tidaknya mengenai budaya Batak ini. adat pariban Yang pasti sangat penting karena memang mengetahui tentang sistem kekerabatan atau sistem pariban ini ada erat kaitannya dengan mengetahui budaya Batak. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman di luar sana rindu dengan mengetahui akan bagaimana itu marpariban, ya pasti otomatis mereka akan menggali budaya Batak. Jadi zaman sekarang ini kan sudah sangat banyak kaula-kaula muda khususnya era milenial ini sangat tidak peduli. sangat tidak care, tidak peduli dengan budaya Batak. Mungkin mereka sudah terbawa arus pergaulan yang globalisasi ini arus kan. globalisasi yang mungkin tidak sehat. Jadi akibatnya mereka tidak tahu asal usul sistem kekerabatan orang Batak. Padahal sebenarnya itu sangat menarik. Ya kan, dan itu juga bagian dari perintah oputasi jolo-jolo tubuh itu tadi. Jadi kalau misalkan kita mulai menggali lagi, ya kan, bagaimana sebenarnya sistem kekerabatan orang Batak itu sebenarnya sangat menarik sekali. Karena memang ketika kita mencoba untuk mengerti bagaimana indahnya marpariban, itu artinya satu sisi kita telah menjalankan perintah dari opung tak si jolo-jolo tubuh. Jadi memang saya sangat setuju sekali. Kalaupun ada teman-teman di luar sana pengen marpariban, saya juga sangat setuju, sangat senang sekali. Sangat Terbuka. Ya kan? Tapi kalaupun tidak, ya itu juga tidak apa-apa ya. Karena kembali ke individu masing-masing. Ya. Itu kan dari Lai Bongkut nih. Dari itu ada ini pertanyaan yang Karena gini lah ya, karena biasanya di kota ini ya terkadang generasi milenial ini gak suka lagi ikut ke pertemuan keluarga. Contoh arisan sudah nggak mau, ulang bonataun juga sudah nggak mau. Arisannya mau kalau dia yang dapat. Kalau keluarganya, tetap aja ditinggalkan di rumah. Yang bantu itu nemburu-nemburunya. Jadi sekarang memang kita harus bilang kepada generasi milenial ini, terutama untuk daerah khusus ibu kota Jakarta ya, karena banyak yang bisa sudah menganggap bahwa ngapain ikut itu, capek seharian pestanya, begitu ya kira-kira itu ada ya. Coba dijelaskan dulu nih daripada Pertanyaan sama tadi kan, apa yang mau disampaikan nih? Kalau aku sih mungkin kurang lebih sama ya, Sama ya. itu Bang. Cuman karena Ini saya sama memang atau menyamai-nyamai? kurang lebih enggak Oh. nyamai. Karena aku lahir di Jakarta, terus punya pariban juga punya sekarang. pariban. Aku punya pariban, tapi karena memang kita tumbuh sama-sama, betul-betul paribannya itu rasanya seperti saudara kandung sendiri. Cuman ketika tidur dia di rumah. tidur di rumah, ini di rumah. Cuma ketika dia mau menikah, kita para paribannya pasti ya, mana lu Jatah gua. jatah gue bayar dulu gitu. Jadi itu jadi jokes di antara kita. Tapi saya ngelihatnya di sini untuk para anak muda untuk mempertahankan dan mengetahui budaya Batak itu menurut saya itu perlu. Meskipun aku lahir di keluarga yang cukup modern, saya lahir di Jakarta, mami papi, meskipun papi raja ada, tapi mereka cukup moderat, nggak ngarusin harus dengan pariban atau apa, tapi mengajarkan kita tentang pariban. Jadi kadang-kadang anak muda ini kan mungkin ada sebagian, tidak semua ya, yang langsung nolak karena ngerasa kurang modern atau apa. Sebetulnya harus lihat dari sisi bahwa apa sih baiknya dari marpariban ini, seperti tadi aku bilang, mempererat kekeluargaan dan sebagainya, Mengamankan sesuatu. dan lagian juga kalau saya lebih kepada itu kan kalau diajarkan sama orang tua kita ya, orang tua itu kan wakil dari Tuhan. Jadi Debatan kenapa- Atarida. Iya, Allah. Nida. Nah, jadi kalau aku bilang ya, kenapa tidak? Kalau kamu mau coba dengan si A berhubungan, kenapa nggak coba yang misalnya dengan paribanmu ini juga gitu? Maksudnya jangan langsung close atau antipati atau hal-hal seperti itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ada saya satu tadi aku bilang sama abang, percontohan saya kenal deket, dia anak milenial, dia berhasil di salah satu bank BUMN di Jakarta, kelahiran tahun 88, tapi dia sangat-sangat menghargai apa yang ditonahon ya, yang ditonahon betul. sama Di bapaknya, Memehon. bahwa Teritori mungkin Memehon. tidak pariban langsung, tapi carilah yang boru Simanjuntak juga kebenaran paribannya, dan dia betul-betul untuk anak yang kelahiran tahun 1988 di mana dia berhasil,
dia cari bener-bener, Dan nemu. dapat. Ketemu. Dan itu kita harus lihat bahwa menuruti kata orang tua, meskipun mungkin bisa juga Nggak orang tua mutlak. kita nggak 100% benar, tapi itu bisa kita jalani. Gitu. Dan harus tanya Tuhan juga, seperti kata Gembala kita. Saya setuju dengan perkataan itu, Ade. Karena tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anaknya. Betul. Orang tua selalu berharap anak-anaknya itu wow, happy, sukses, dan takut Tuhan. Itu harapan orang tua. Wah, keren. Saya harus tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Tapi di kasus-kasus lain nilai Bonggut nih kita lanjutkan agak sedikit menyimpang dikit karena beberapa kakak saya yang laki-laki, abang saya akhirnya menikah dengan di luar suku orang Batak. Dan dijadikan juga jadi marganya mama. Jadi tetap jadi Pariban sebenarnya, walaupun dari suku etnik Jawa, karena kakak saya 2 ada ke etnik Jawa yang anak pertama, tapi ada juga di etnik Betawi, abang saya yang nomor 3 gitu ya. Jadi saya merasa bahwa ya sebenarnya fine-fine aja, cuman memang karena dulu tantangan pertamanya itu kakak saya yang pertama ini menikah sama suku Jawa, etnik Jawa, itu mama saya keras sekali. Dan itu, waduh, tekanan mental itu orang tua itu. Karena kan buah baju, panggoaran, anak sulung, menikah sama orang yang bukan Boru Batak, itu mungkin waktu itu memang karena pola pikirnya orang tua masih rasis dan harus Boru Batak, karena tidak semua juga ya menikah dengan Pariban, menikah dengan yang Pariban juga belum tentu menjamin bahwa ke depan itu sudah punya pengenalan, karena punya karakter masing-masing juga berbeda, karena keluarga itu juga konflik. Tapi menarik Lai Bonggut ini karena saya lihat bahwa betapa orang-orang Batak itu, atau terutama mami-mami orang Batak, omak-omak itu kan, biasanya selalu kepengen anaknya itu kayak Lai Bonggut ini, menikahlah kau sama Paribanmu, sama orang Batak lah kau amang, kan gitu ya. Jangan aja pesan-pesan sponsor seperti itu. Sama aku pribadi. Tadi kan saya udah bilang di awal, kebetulan aku dari kecil tidak terlalu diharuskan dengan Pariban, tapi memang kalau boleh juga nggak apa-apa, jadi gitu. Jadi memang kebetulan ya aku bukan ada penekanan gitu, penekanan. Sistem tekan-tekan begitu. Ya. Sebenarnya tidak menekan sih jatuhnya, karena memang dikasih kebebasan aja sama anak-anaknya. Tapi memang karena memang di adat Batak itu kalau bisa Pariban kenapa enggak gitu kan? Molong najanok bahasa nadau. Ya kalau ada yang dekat, untuk apa cari yang jauh. Gitu. Jauh dekat sama aja. Iya. Jauh dekat sama. Dekat. Padahal Ongkos dong. Padahal sebenarnya kalau kita memang orang beragama yang punya kasih, mau yang dekat makin dekat, yang jauh jadi dekat. Orang jauh jadi dekat, yang dekat semakin dekat. Jadi ibaratnya kalau kita menikah dengan Pariban atau nikah dengan yang tidak Pariban itu sebenarnya untuk era zaman sekarang ini tidak ada bedanya kalau kita ada di dalam kasih. Sama saja ya. Ya kan, karena memang aku bukan bicara secara rohaniawan ya, tapi memang nyatanya begitu. Karena kebanyakan kejadian di dalam sistem kekerabatan orang Batak itu, khususnya dalam pernikahan adat Batak itu, banyak kejadian tidak jaminan ketika menikah sama Pariban itu langgeng, adem, ayem dan segala macam. Kalau memang ternyata karakter dan sifatnya tidak sesuai dengan konflik juga. Iya, pasti ada konflik. Ya. Ya, untuk apa kita mengharuskan nikah sama Pariban tapi karakter dan sifatnya tidak baik. Kita suka. Gitu. Ya lebih baik kita nikah dengan tidak Pariban tapi memang karakter dan sifatnya bisa kita lebih mengarah ke kehendak Tuhan. Benar, mengarah ke kehendak Tuhan. Jadi memang teringat masalah yang Ito bilang tadi. Saya setuju dengan yang dia bilang karena orang Batak zaman dulu itu kenapa dibilang harus Pariban? Karena memang ada urusannya dengan urusan kebendaan dunia, ya kan? Karena harta warisan itu biar jangan merembes kemana-mana. Itu memang ada benernya. Tapi jangan salah, ada di era zaman sekarang ini nikah sama Pariban, memang hartanya nggak kemana-mana, tapi hartanya cepat ludes habis karena memang karakternya sifatnya nggak bagus. Jadi, ada teman saya tidak mau di Pariban, alasannya dia klasik.
gak nambah famili katanya. Ini kok nambah famili, udah keluarga. Jadi kalau kita menikah sama Pariban, pestanya agak sepi. Kenapa agak sepi? Karena marga sama marga yang sudah berkenalan begitu ya. Itu masalah. Hal itu sering terjadi, itu sudah sering sangat sering saya dengarkan di luar sana. Memang banyak orang mengatakan, zaman sekarang ini tidak harus Marpariban. Karena memang mau Marpariban, Holani keluarga Niba katanya. Itu aja keluarga kita. Maksudnya sebenarnya itu nggak nambah dari marga itu, ya kan? Jadi kalau pesta memang pasti yang datang itu aja. Okay. Baik, Letardi. Ya. Tadi sebenarnya pertanyaanmu itu mau kujawab. Simpen dulu. Ada tadi, enggak, kuselesaikan dulu sebelum kuakhiri. Tadi bilang, kenapa umpamanya harus orang Marpariban? Jadi memang ada satu hubungan yang sangat erat ketika orang tua kita mengikuti adat dan dia berkewajiban membalas apa yang pernah diterimanya di adat. Sehingga makanya harus orang Batak. Tapi sekarang kan zaman udah modern. Jangan tatap aku begitu. Kita akan lanjutkan lagi. Kita ngobrol di Lapo. Mantap. Oke, baik. Kita kembali di ngobrol di Lapo, yaitu dengan tema Pariban. Subtemanya Tabodo Namar Pariban. Dan tadi kita sudah panjang lebar berbicara mengenai yang bertalian dengan Pariban. Tapi tentunya kalau ada awalan, pertengahan, harus ada akhiran, kan begitu ya? Nah sekarang, Lemonang, kita apakan dulu nih bagian-bagian yang penting ini. Setelah mendengar beberapa penjelasan dan pengalaman dari dua tamu kita yang datang pada kesempatan ngobrol di Lapo ini, saya melihat memang bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh banyak kalangan, terutama kaum-kaum yang di generasi yang milenial ini ya, karena mereka tidak lagi menaruh perhatian kepada hal-hal yang berbau adat Habatakon itu, karena sudah bercampur, sudah heterogen sekarang ini, apalagi di kota kita sekelas Jakarta. Jadi nanti ya, kalaupun Lai Bonggut itu adik, tolonglah dibawa anaknya ke kampung halaman Bonapasogit, supaya tahu, ya, jangan cuman pergi ke Eropa, pergi kemana, menetaplah dulu di sana di kampung halaman Bonapasogit, supaya rumah itu dia rubuh sendiri, ya kan, begitu kan, jangan di sini. Saya lihat itu berkeliling dunia, sampai dunianya juga habis dikelilingi, tapi jarang dibawa ke kampung halaman. Padahal di kampung kita juga ada destinasi wisata kan? Ada, Danau Toba itu segitu indahnya. Jadi begini. Sedikit pertanyaan saya kepada host kita yang berkualitas ini kan. Ditanya juga aku rupanya. Tanya, apakah menikah dengan Pariban itu Alkitabiah? Bagaimana ya? Karena kita kan sudah didominasi nih, selain kita punya adat Habatakon, juga ada juga yang namanya di bidang kerohanian ini, Partor Dion, Haporseaon. Jadi alana adong doison songon pedita kan nabui manorangi ka bui naki pengalaman ini kan itu tuh bawa nutuk marsalahan kan kita. Jadi waduh, menurut Amang Tardi sudut pandang dari sudut pandang Alkitabiah. Baik jo palu jo hai jo teh asa songona berkualitas pengororan Lapo unak kolana haduni habertibion. Jadi memang kalau kita melihat dari Alkitab, ini juga memang ada case seperti itu, Pariban. Ya, bagaimana waktu itu adalah Abraham bertitah kepada pesuruhnya, bahkan harus berjanji karena waktu itu adalah si Ishak sudah waktunya untuk menikah, berumah tangga. Sehingga Abraham berpesan nih kepada pesuruhnya ini, asistennya ini, dia berkata begini, jangan coba-coba ambil dari sanak lain. Kaum lain. Nah, jadi kalau umpamanya ditanya, Alkitabiah kah? Yes. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Nah, tentu apa yang bisa kita lihat dari sini? Pariban yang ditekankan di dalam kisahnya Ishak dengan Ribka adalah, yang ditekankan di situ adalah betapa seseorang itu betul-betul harus bertuhan dengan benar. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi, tadi Lai Bonggut bilang, walaupun Marpariban
Belum tentu. Belum tentu, iya kan? Apalagi, aduh. Nah, Alenak song ini baru 5 juta. Burju-burju udah baru 5 juta dah. iya memang. Ih, dodak song nih. Apalagi marga Nababan. Apalagi berusaha. Nah, jadi penekanannya di situ adalah, di situ orang tua sangat bijak karena dia tahu bahwa merumah tangga itu adalah bukan dalam waktu yang singkat. Alkitab menegaskan hanya maut yang memisahkan. Ya, tidak boleh dipisahkan. Mau nggak punya anak ke, mau miskin ke, mau sakit ke, nggak boleh. Hanya maut yang dapat memisahkan. Sehingga Abraham menyuruh asistennya ini untuk mengambil Ribka untuk menjadi menantunya. Jadi pertama di situ adalah yang harus kita garis bawahi. Marpariban ini Alkitabiah enggak? Yes. Dengan penekanan pertama, kita di situ dengan teliti memperhatikan. Yang pertama adalah harus bertuhan yang benar. Nah, di samping itu adalah tentu ada hal yang lain di mana kita mempersiapkan generasi berikutnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tentu Abraham sudah tahu bagaimana kerabatnya. Tetapi ingat, walaupun ini ada di Alkitab, tidak menjadi keharusan untuk kita lakoni. Nah itu loh, fairnya Alkitab. Nah tadi kan kita udah perbincangkan itu panjang lebar. Nah kalau memang jodohmu pariban kandungmu, ya silakan. Tetapi jangan juga kita terkungkung di dalam satu pemahaman, oh harus pariban. Betul memang, kita perlu harus menghormati orang tua. Dan pada kesempatan ini saya mau menegaskan, kita semua nih anak-anak muda ingat, nasihat orang tua mutlak diperhatikan, mutlak dipertimbangkan. Tetapi ingat, berpikirlah untuk mengeksekusinya. Ya, jadi nasihat orang tua kita itu harus kita dengarkan, kita pertimbangkan. Tetapi bijaksanalah dalam mengeksekusinya. Dan ingat, tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Tidak ada. Jadi kembali ke sini. Marpariban itu adalah hal yang Alkitabiah. Dan kita bersyukur nih. Orang Batak ini salah satu suku yang memiliki konsep seperti ini. Udah tahu nih, Lemonang ada yang mau ditambahkan. Karena ada di beberapa kasus begini ya. Di beberapa kasus itu, kalau bergantung kepada, sekarang kan banyak ini, di antara kita generasi ini selalu melihat bobot bibit bebet ini kan. Sebenarnya bobot bibit bebet pariban itu sangat relevan ya. Walaupun memang dalam hal beberapa tertentu seringkali banyak juga hanya karena faktor-faktor materi, faktor-faktor keadaan keluarga yang dari pihak pariban itu kurang mampu. Itu di beberapa kasus seringkali juga ya dianggap remeh hanya karena katanya tak selevel ini. Padahal seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sutardi ini, bahwa memang ya kalau pariban kita udah kenal. Yang kedua, dari segi iman dan keyakinan kepercayaan, ya pasti itu menjadi sesuatu hal yang menjadi pertimbangan ya. Karena banyak juga rambu-rambu di dalam keimanan, keyakinan, kekristenan ini yang harusnya nanti juga menjadi bahan pertimbangan, yaitu menurut saya. Bagaimana menurut tamu-tamu kita begini? Karena kan penggabungan antara adat budaya dan juga keimanan ini nggak bisa disepelekan. Karena itu gak bisa kak mabarbar nih muluso taparatetehon sonedokon ni amat tapeditenak ini. Baru menurut asas songona tambah juga kesimpulan nih. Mungkin singkat ya. Singkat. Kalau aku sih tadi benar ya, yang Bang. Aku setuju dengan yang Bang Tardi bilang, termasuk Bang Monang, bahwa kenapa dengan pariban, supaya mungkin kan secara adat istiadat, secara kebiasaan-kebiasaan, karena namanya dua pribadi yang bersatu itu kan pasti banyak sekali perbedaan dan susah nantinya. Tapi kalau punya adat istiadat dan kebiasaan yang sama, itu bagus. Tapi kalau dari sisi Alkitabiahnya, Abraham waktu itu meminta hambanya untuk bersumpah agar mengambil boru dari kaumnya. Itu kalau aku merasa lebih kepada yang seiman dengan dia. Jangan dari boru Kanaan, gitu. Yang betul-betul percaya kepada Elohim Yahweh. Jadi sebetulnya yang paling utama dari sisi pariban yang Alkitabiah adalah mencari pasangan yang betul-betul takut akan Tuhan. Ideal.
Bang Bonggut. Oke, ya mungkin kurang lebih sama ya. Yang pasti saya sangat setuju. Ya, agama tidak boleh lebih direndahkan daripada adat. Adat juga tidak boleh lebih direndahkan. Jadi harus berjalan seiring, berjalan seimbang. Jadi memang ya diharuskan boleh, tapi memang jangan sampai hanya karena itu paribanku, marga semarga dengan ibuku, tapi karena walaupun dia nggak seimbang tetap kupaksakan diriku Sudah untuk, ngebet, ya, ngebet. ya, untuk jadi sama dia. Kebelet. Apalagi kalau aku harus ngikut dia, nah itu sangat fatal. Kecuali anak domba yang hilang bisa kutemukan kembali. Nah itu lain cerita. Tapi di akhir ini ya. Ikut hilang beneran, kitanya gimana? Tapi tetap Lai Sutardi, karena saya lihat Lai Bonggut ini ganteng pula kan, ya aku bilang kan. Tapi jangan lupa dulu. Jangan lupa. Jangan lupa. Tanggal 25 Mei ada Batak Bermasmur 25, kembali. 23. Ya? 25 ya? Tanggal 25 Mei. Mei. Tepat hari Kamis. Tepat hari Kamis pukul 18 bertempat di Mall Arta Gading. Mall Arta Gading. Dan juga bisa diikuti ya saudara-saudara kita yang tidak ada di Jabodetabek boleh juga Di luar mengikutinya pulau, di luar melalui negeri. kanal YouTube yaitu truth.id. Ya, jadi ini menjadi undangan resmi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk boleh terlibat di ibadah Batak Bermasmur tanggal 25 Mei bersama Amang Padita Erastus Sabdono. Haleluya. Jadi Lai Sutardi nih, gak afdol kalau kita tidak tutup dengan lagu Pariban ini kan. Belum lalu. Aina tabun namar Paribano. Memang. Jadi Dan- bay maju di post di Pak Kateo nih. Antar dulu tadi udah aku di-post Udah di post kan ya. Sudah. Jadi kemarin udah maju Tajwa sesama. Jangan dulu ke situ. Artinya ini pun dengan adanya segmen ngobrol di Lapo ini juga tentu menjadi sumbangsi pemikiran, ya, yang bisa menginspirasi halayak ramai, khususnya orang-orang Batak. Dan tentunya semua yang kita lakukan ini adalah supaya berdaya guna bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Nah kalau umpamanya Bapak Ibu Amangina, Sudehita, kita support ini, kita dukung nih, ya, ngobrol di Lapo. Yaitu ada juga komunitas kita tersendiri, Batak Bermasmur. Bermasmur. Barom hamu sudah mematokan. Nah, Radema, Ria malak kamu. betul. Diulauni Di ulang hari Kamis. satu partot jota sama ngulu partot jota. Betul. Dan salah satu musisinya yang pegang suling itu ada di sini. Nah, yang uning-uningan nih, uning-uningan nih. Nah, jadi ya mau luak kaburus dia lahi, nalomoro hana tu bersulit. Adong do nomor di sekret di apa Munak di pala nomor itu apa ya tahu boy. Lau be boy do. Oh boy do. Lau be boy do. Jadi Oke. kembali ke Marpariban itu tadi ya, bahwa Marpariban itu tidak salah. Oke. Tidak salah ya. Itu ada hal-hal yang bagus, ada hal-hal yang kurang. Ya udah, yang bagusnya aja kita ambil. Yang kurangnya buang lah itu. Oke. Nah, seperti lagu yang mau kita coba nyanyikan ini ya. Apa itu kira-kira itu? Lagu Apakan dulu apa itu Pariban supaya ini. jadi apa kan? Aduh. Ada satu lagu lama juga ya, bertalian dengan Pariban. Aitung Tabodo HP Namar Pariban. Kita nyanyikan? Ya, Ya. apa ya? Aitung Tabodo HP Namar Pariban. Marsi togu-toguan ut marsi goitan marsi torha-torhanan mangido pangidoanna tarsongon na majua habena di rohana ajung tabo namar paribani Saling naik. One more time. ajung tabo do habena mar pariban marsi togu-toguan ut marsi goitan marsi torha-torhanan mangido pangidoanna tarsongon na majua habena di rohana ay tabo namar paibanida. Demikianlah pembicaraan kita ngobrol di Lapo. Ingat bahwa ngobrol di Lapo jangan dibawa ke hati. Siapa tahu ngobrolan di Lapo itu juga bisa memberkati. Nantikan program kami selanjutnya di Ngobrol di Lapo di episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Horas. Horas.